Halo Sportmania. Kembali lagi bersama kami Sport Story. Berikut berita bola terupdate hari ini dari kami untuk Anda. Selamat menyaksikan. Berita hari ini kita awali dari tanah Inggris. Liverpool yang saat ini memuncaki klasemen Liga Premier Inggris kian memantaskan dirinya untuk menjadi juara. Hal itu tak dapat dipungkiri lagi, seperti yang mereka perlihatkan pada kemenangan mereka atas Crystal Palace dini hari tadi. The Reds menggasak tamunya itu 4 gol tanpa balas. Bahkan, tim tamu tak mendapatkan satupun shoot on goal pada laga itu. Tendangan bebas Trent Alexander-Arnold pada menit ke-23 menjadi gol pembuka di laga itu. Lalu, sebelum turun minum, Mohamed Salah yang tidak bermain di derby Merseyside berhasil menambah keunggulan Liverpool pada menit ke-44. Di babak kedua, Liverpool kembali menambah keunggulannya melalui tendangan roket Fabiano dari luar kotak penalti di menit ke-55. Satu gol terakhir dicetak penyerang Liverpool asal Senegal, Sadio Mane, melalui placing manis yang tak terbendung. Liverpool memang sedang berapi-api untuk merengkuh gelar Liga Inggris. Setelah 30 tahun lamanya menunggu, akhirnya mereka sekarang hanya butuh 2 poin lagi untuk memastikan gelar itu jadi milik Public Anfield. Bahkan, mereka bisa menjuarai Liga Premier lebih awal jika City tumbang dari Chelsea esok hari. Anthony Martial menginspirasi kemenangan MU atas tamunya Sheffield United dengan hat-trick. Ini merupakan hat-trick pertama penyerang asal Prancis itu sepanjang memperkuat Setan Merah, sekaligus menjadi hat-trick dari pemain MU pertama kali sejak ditinggal Sir Alex Ferguson 2013 yang lalu. Gol pertama ia cetak pada saat laga baru berusia 7 menit, setelah menerima umpan dari Marcus Rashford. Semenit sebelum jeda, Martial mencetak gol keduanya. Kali ini dirinya berhasil memanfaatkan umpan dari Wan-Bissaka. Di babak kedua, Martial melengkapi penampilan luar biasanya melalui bola chip yang meluncur mulus ke gawang yang dijaga kiper pinjaman MU, Dan Henderson. Dengan hasil ini, United kian mendekati zona Liga Champions dan hanya terpaut 2 poin saja dari The Blues Chelsea. Di tengah persiapannya menghadapi Manchester City esok hari, pelatih The Blues Chelsea, Frank Lampard, memberikan sebuah statement tentang kabar Chelsea yang akan mendatangkan Kai Havertz dalam waktu dekat. Chelsea memang dikabarkan menjadi yang terdepan untuk mendatangkan Havertz musim panas nanti. Ditambah kabar akan hengkangnya Willian dan Pedro, kedatangan Havertz ke Stamford Bridge sepertinya memang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Meski begitu, Lampard telah memberikan pernyataan tegas bahwa saat ini tidak ada penawaran dari Chelsea untuk gelandang berusia 21 tahun itu. Lampard mengatakan saat ini Chelsea lebih memilih fokus untuk menyelesaikan musim ini dengan hasil terbaik. Ditanya soal kepindahan Willian dan Pedro, dirinya mengaku masih mengharapkan Willian bertahan, sedangkan untuk Pedro dirinya menyerahkan semuanya kepada pihak klub. Sergio Aguero yang dibekap cedera setelah dilanggar bek Aston Villa Ben Mee saat Man City menang 5-0 di Etihad Stadium Selasa lalu, langsung terbang ke Barcelona untuk segera melakukan operasi pada lututnya. Lalu, pada hari Rabu kemarin, Aguero mengatakan melalui Twitternya bahwa dirinya saat ini dalam kondisi baik dan sedang memulai pemulihan. Kendati begitu, masih belum bisa dipastikan kapan Aguero bisa memperkuat The Citizen lagi. Sang pelatih Pep Guardiola berharap anak asuhnya itu bisa lekas pulih. Namun agak pesimis Aguero akan bisa bermain lagi sampai musim ini berakhir. Saat ini City hanya bisa menunggu kabar dari tim dokter yang menangani Aguero. Paling cepat mereka akan mendapatkan kepastian adalah esok hari. Gelandang Bayern Munchen asal Spanyol Thiago Alcantara dirumorkan ingin merasakan racikan dari tangan dingin Jurgen Klopp di Liverpool. Kabar itu terdengar seiring dengan dirinya yang saat ini cedera dan posisinya sudah digantikan oleh Leon Goretzka. Thiago sendiri sudah 7 musim membela The Bavarians dan saat ini kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Di usianya yang sudah 29 tahun, memang layak untuknya mencari tantangan baru di karir sepak bolanya. Apalagi, jika memang Thiago pindah ke Liverpool, itu akan menambah pemasukan Bayern yang bisa digunakan untuk mendatangkan Leroy Sané dari Manchester City, serta Kai Havertz dari Leverkusen musim panas nanti. Hujan gol terjadi di laga Inter Milan berhadapan dengan Sassuolo pada lanjutan Serie A dini hari tadi. Tampil di Giuseppe Meazza, Inter harus puas dengan hasil imbang 3-3. Hujan gol itu dimulai saat Sassuolo unggul cepat di menit keempat melalui gol dari Francesco Caputo. Inter baru bisa menyamakan skor saat babak pertama menyisakan 4 menit melalui penalti dari Romelu Lukaku setelah Milan Skriniar dilanggar di kotak penalti. Inter bahkan membalikkan skor setelah Christian Biraghi mencetak gol di penghujung babak pertama. Di babak kedua, setelah memasuki 10 menit sebelum laga usai, 3 gol terjadi. Kali ini Sassuolo yang mendapatkan hadiah penalti di menit ke-81. Berardi sukses menjalankan tugasnya.
Selang 5 menit kemudian, Borja Valero berhasil membuat Inter kembali unggul. Ketika laga terlihat akan menjadi milik Inter, Magnani yang turun dari bangku cadangan berhasil memaksa hasil imbang di laga itu. Dengan hasil ini, Inter masih tertahan di peringkat ketiga dengan 58 poin. Sementara Sassuolo tertahan di peringkat ke-12 klasemen dengan 33 poin. Di laga Serie A lainnya, mempertemukan tuan rumah Atalanta yang saat ini berada di peringkat keempat dan Lazio yang berada di peringkat kedua klasemen berakhir dengan kemenangan dramatis tuan rumah. Lazio yang sempat unggul 2-1 di babak pertama harus tercomeback Atalanta di akhir laga. Gol bunuh diri dari Martin de Roon pada menit ke-5 membuat Lazio unggul lebih dulu. Kemudian, Milinkovic Savic menggandakan keunggulan Bianco Celesti pada menit ke-11 membuat Lazio seperti berada di atas angin. Namun, sebelum babak pertama berakhir, Robin Gosens mampu memperkecil skor menjadi 2-1. Di babak kedua, Atalanta berhasil menjalankan comeback sempurnanya melalui gol dari Ruslan Malinovskyi di menit ke-66. Kemudian gol Jose Luis Palomino membuat Lazio harus tunduk di laga itu. Dengan hasil ini, tidak ada membuat perubahan pada papan klasmen. Lazio masih di peringkat kedua dengan 62 poin dan Atalanta di tempat keempat dengan 54 poin. Real Madrid berhasil menjaga kemenangan 100%-nya ketika berhadapan dengan Real Mallorca dini hari tadi. Tampil di Stadion Alfredo Di Stéfano, Vinicius Junior membawa El Real unggul di menit ke-19 melalui chipping indahnya. Skor bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, sepakan free kick cantik dari Sergio Ramos membawa Real Madrid menang dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, Los Merengues kembali mendepak Barcelona dari puncak klasmen. Madrid dan Barca memang sangat sengit bersaing mendapatkan gelar La Liga musim ini. Bahkan, secara bergantian memegang puncak klasmen sejak La Liga kembali bergulir.